Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iwan Kholi Permadi, calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan. Unit kerja RSUD Selasi dengan jabatan fisioterapis ahli pertama. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis isu kontemporer di lingkungan sekitar dan lingkungan kerja. Isu kontemporer. Apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan isu yang ada di masyarakat. 1. Belum efektifnya pelajaran jarak jauh di era COVID-19. 2. Tingginya angka pelanggaran protokol kesehatan di daerah. Setelah mengetahui isunya, sekarang timbul pertanyaan, kenapa isu itu muncul dan bagaimana menjelaskan kepada masyarakat sehingga tidak berdampak negatif kepada masyarakat. Untuk permasalahan pertama, belum efektifnya pelajaran jarak jauh di era COVID-19. Kenapa? Karena yang pertama, belum meratanya tingkat ekonomi. Yang kedua, keterbatasan jaringan saat daring. Yang ketiga, kurang efektifnya waktu belajar daring. Solusinya gimana? Yaitu dengan cara memberi edukasi kepada orang tua terkait pelajaran daring agar pelajaran daring lebih efektif. Masalah yang kedua, tingginya angka pelanggaran protokol kesehatan di daerah. Kenapa? Yang pertama, karena belum adanya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan di era pandemi. Yang kedua, kurangnya edukasi terhadap bahaya yang terjadi apabila melanggar protokol kesehatan di masa pandemi. Solusinya bagaimana? Yaitu dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat agar mentaati protokol kesehatan dan memberikan edukasi terkait pandemi COVID-19 agar lebih aware terhadap kondisi saat ini. Kemudian kita masuk ke isu di lingkungan kerja. Yang pertama ada cara penggunaan masker yang tidak tepat oleh pengunjung rumah sakit. Yang kedua, sulitnya membatasi jumlah pendamping pasien selama di rumah sakit selama masa pandemi COVID-19. Oke, kenapa isu itu bisa muncul? Kita masuk ke isu yang pertama. Cara penggunaan masker yang tidak tepat oleh pengunjung rumah sakit. Kenapa? Karena kurangnya edukasi terkait penggunaan masker oleh pengunjung rumah sakit dan kurangnya kesadaran pengunjung rumah sakit untuk menggunakan masker. Lalu, bagaimana solusinya? Yaitu dengan memberikan edukasi baik secara lisan maupun tertulis terhadap pengunjung rumah sakit, contohnya menempelkan petunjuk penggunaan masker yang tepat. Kita masuk isu yang kedua, yaitu sulitnya membatasi jumlah pendamping pasien selama di rumah sakit akibat COVID-19. Kenapa? Karena belum adanya kesadaran pendamping pasien selama di rumah sakit terhadap kondisi pandemi saat ini. Dan adanya budaya saling peduli terhadap pasien yang cukup baik sehingga banyak yang ingin menjenguk pasien. Lalu solusinya bagaimana? Yaitu dengan menjelaskan kembali bahwa sudah ada peraturan yang mengatur bahwa adanya pembatasan pendampingan saat berada di rumah sakit untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis isu dengan teknik USG. Oke, yang pertama, belum efektifnya pelajaran jarak jauh di era COVID-19. Untuk nilai U atau urgensinya itu 4, untuk S atau seriousness-nya itu 4, untuk growth atau G itu nilainya 4, sehingga totalnya 12. Yang kedua, tingginya angka pelanggaran protokol kesehatan di daerah. Untuk urgensinya itu nilainya 5, untuk seriousness-nya itu nilainya 5, untuk growth-nya itu nilainya 4. Yang ketiga, cara penggunaan masker yang tidak tepat oleh pengunjung. Untuk urgensinya nilainya 4, untuk seriousness-nya nilainya 5, dan untuk growth-nya nilainya 4. Selanjutnya, yang keempat, sulitnya membatasi jumlah pendamping pasien selama di rumah sakit selama pandemi COVID-19. Untuk urgensinya itu nilainya 4, untuk seriousness-nya itu nilainya 4, dan untuk growth-nya itu nilainya 4.
Sehingga bila kita total semuanya, yang paling tinggi ini di ranking yang pertama itu ada tingginya angka pelanggaran protokol kesehatan di daerah. Untuk keterangannya, nilai 5 itu sangat mempengaruhi, nilai 4 itu mempengaruhi, nomor 3 itu cukup mempengaruhi, nilai 2 itu kurang mempengaruhi, dan nilai 1 tidak mempengaruhi. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.